Ini pengalaman pertamaku mendayung sampan. Teman-teman yang bersamaku ini tidak sekedar mendayung sampan biasa loh. Biasanya mereka latihan rutin untuk persiapan lomba tahunan di Siak. Sebenarnya perahu tradisional yang digunakan bukan hanya sampan saja. Ada juga loh perahu yang berukuran lebih besar seperti perahu serindit. Membahas soal perahu, alat transportasi satu ini sudah ada sejak lama. Jangan bayangin bentuk perahu zaman itu seperti sekarang ya teman. Awalnya bentuknya seperti rakit yang terinspirasi dari batang-batang yang mengambang. Selanjutnya, perahu berbentuk lesung tertua ditemukan di wilayah PC, Belanda sekitar 6000 sebelum Masehi. Setelah teknologi makin berkembang dan manusia mulai menjelajah, perahu juga mulai berubah. Saat itulah mulai ditemukan cadik dan layar. Timku paling belakang nih. Ternyata tidak sekedar mengayuh dayung saja. Salah-salah mendayung dan tidak kompak malah bisa membuat air masuk ke perahu kami. Oh iya teman, olahraga dayung sudah ada sejak abad ke-16. Pada saat itu, Raja Henry memberi izin khusus untuk melewati Sungai Thames hanya untuk pendayung. Sejak itulah, dayung mulai populer. Tanggung perahunya terbalik. Sekalian berenang ke tepian sajalah aku. Sampan tradisional siap mantap. Oke, garam. Kita garam. Cepat banget. Sungai ini melewati beberapa daerah seperti Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampas, dan Pekanbaru. Awalnya Sungai Siak bernama Sungai Jantan. Setelah perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Siak, namanya berubah jadi Sungai Siak. Zaman dulu, Sungai Siak jadi sumber utama penghidupan masyarakat sekitarnya. Sekarang, Sungai Siak juga masih dimanfaatkan masyarakat, terutama dalam hal transportasi. Tidak hanya bisa memakai saja ya, kita juga harus tahu cara merawatnya. Kalau perahunya mulai bocor atau rembes, harus segera ditambal. Bahannya tepung getah kayu meranti yang sudah ditumbuk dan diayak, kemudian ditambah solar secukupnya. Jadi bubuk yang kita gunakan untuk membuat perekat si sampan ini adalah terbuat dari bubuk kayu meranti ditambah dengan sedikit solar. Nah, setelah kita campurkan tadi, ini akan jadi adonannya yang lumayan lengket namun belum bisa untuk kita gunakan sebagai perekat. Kita perlu tambahkan air panas, itu yang gunanya untuk menyatukan antara si bubuk kayu meranti dan solar tadi agar kita bisa gunakan sebagai perekat kapal. Airnya hanya untuk menyatukan serbuk kayu dan solar saja teman. Sisanya akan dibuang. Udah bisa nih Pak kita gunakan untuk ngerekat kapal ya. Oh yuk langsung aja yuk. Biar kita cepet main sampan.
Kalau bahan perekatnya ini sudah siap, tinggal menambal saja. Saya coba deh Pak. Nah, boleh ya? Boleh. Saya coba menjejal si tali tambangnya. Bagian yang renggang atau bocor akan diberi tali tambang. Letakkan di sepanjang yang bocor. Pastikan tali tidak muncul di permukaan ya. Terakhir, ditambal dengan lem dari bubuk kayu meranti supaya lebih rapat dan merekat. Adonan kemudian dibuat bulat pipih terlebih dahulu, teman. Beres deh, tinggal menunggu kering saja. Perahu siap dipakai. Tiap daerah punya makanan khas masing-masing ya teman. Kalau dari daerahku, salah satu yang terkenal kue asidah. Dari cerita yang aku dengar, kue asidah terinspirasi dari makanan khas Arab. Dulu, kue asidah makanan khusus untuk para raja dan bangsawan. Biasanya hanya boleh disajikan pada saat tertentu, misalnya pernikahan, kenduri, dan acara keagamaan lainnya. Tidak hanya itu saja loh teman, ada aturan khusus untuk makan kue asidah. Kue ini harus dimakan dari bagian bawah. Kalau makan dari bagian atas dulu, akan dianggap kurang sopan. Sekarang, kue asidah bisa disantap semua lapisan masyarakat. Sayangnya, kue ini makin jarang ditemukan. Biasanya dibuat sesuai pesanan saja teman. Bahan yang dipakai untuk kue asidah masih mempertahankan resep turun-temurun. Hanya tepung dan beberapa rempah saja. Salah satu yang khas dari kue ini adalah bawang gorengnya. Bawang merah yang sudah diiris, digoreng sampai berubah kecoklatan. Ternyata minyak untuk menggoreng masih dimanfaatkan teman. Harus disisihkan dulu ya. Wah, ini bawang goreng yang digoreng tadi Mbak ya? Aroma rempah kue asidah sangat terasa setelah jadi adonan yang dimasak begini. Cocok nih dengan rasa yang manis gurih. Paling enak makan kue asidah saat sarapan, ditemani teh hangat. Oh, kita balikan Bu ya. Tapi ini kayaknya udah masak nih Bu. Iya, makanya habis sampai menggolek. Oh, habis ini kita apain nih Bu? Ya, dicetak lagi. Adonan kue Oh, asidah kita yang bentuk sudah ya. matang belum bisa dibentuk teman. Harus menunggu sedikit dingin supaya mudah dibentuk. Bentuk kue asidah bisa bermacam-macam. Kalau yang populer sih dibentuk bunga, buah nanas, atau ikan. Sepertinya mudah ya, tapi untuk yang baru melakukannya seperti aku, wah, lumayan susah juga nih. Entahlah ini bentuk apa. Setelah selesai membentuk, tinggal menaburkan bawang merah goreng. Wah, selama ini aku hanya tahu makannya saja ya. Ternyata banyak yang bisa aku pelajari kalau ikut membuat begini. Tidak hanya cara membuatnya, tapi juga bisa dapat cerita dari mama dan nenek tentang sejarah kue ini. Rasanya mantap Bu ya. Kayu manis sama bunga cengkehnya tadi kerasa ya Bu ya. Jadi ditambah dengan bawang gorengnya, rasa kue asidah ini jadi tambah gurih. Mantap deh pokoknya. Ini
juga kue tradisional Melayu yang populer teman. Namanya bolu kemojo. Sebenarnya bukan seperti bolu biasa. Ini semacam bika Ambon khas Medan, tapi lebih lembut dan manis. Supaya kita dapatin tepung-tepung. Nama bolu kemojo berasal dari bahasa Melayu yang menyebut bunga Kamboja. Kalau dilihat dari bentuknya memang seperti bunga Kamboja ya. Di beberapa daerah lain ada juga yang menyebutnya bolu kojo tuh. Sebanyak apa nih, Nek? Kue ini juga selalu ada dalam setiap acara besar atau adat daerah. Masyarakat Melayu juga sering menjadikan bolu kemojo menjadi hidangan pembuka puasa karena rasanya yang legit. Bahan dan alat yang dipakai untuk membuat bolu kemojo masih sederhana. Yes. Yes. Seperti alat yang dipakai untuk memarut ini teman. Aku belum pernah melihatnya. Zaman dulu, sebelum ada parutan dari kayu atau aluminium, nenek-nenek memarut kelapa dengan alat sederhana ini loh. Ini udah halus nih kayak nih. Kita apain lagi nih? Ke wadah ini, Ah. nanti dikasih air, terus peras. Nah, zaman dulu juga belum ada pewarna makanan teman. Jadi sudah pasti hanya memakai bahan alami seperti daun pandan. Oh iya, daun pandan tidak hanya membuat bolu kemojo makin wangi, tapi juga membuat warna kue makin menarik. Jadi aduknya sampai benar-benar rata ya Bu ya. Jangan Nggak ada lagi tepung-tepungnya Bu ya. Ya. Setelah adonan selesai, tinggal mencetak dan memanggang saja. Ya, di sini kita panggang langsung Bu ya. langsung ke oven. Kita angkat. Biasanya cetakan telah dipanaskan dan diolesi dengan mentega. Katanya sih supaya lebih mudah mengeluarkannya nanti setelah matang. Melayu memang surganya kue tradisional. Banyak kue khas yang tidak akan ada habisnya untuk dicoba. Kue yang satu ini biasanya muncul saat bulan puasa. Namanya galopuong. Ada juga nih yang menyebutnya galopuong ngango. Seperti kue-kue tradisional zaman dulu, galopuong juga berbahan sederhana. Hanya tepung ketan, gula pasir, santan, dan gula merah. Cara pembuatannya juga sederhana nih teman. Hanya mencampurkan tepung ketan dan air, kemudian menambahkan santan. Galopuong bisa dibentuk semacam lesung kecil. Sepertinya nih kalau mama-mama di sini cepat sekali membuatnya ya. Tapi ternyata tidak semudah aku melihatnya teman. Sulit ternyata. Aku mesti latihan beberapa kali dulu sampai berhasil membentuknya. Selanjutnya, tinggal disusun di atas daun pisang. Oh iya teman, daun pisang tidak hanya jadi alas loh, tapi juga bisa menambah aroma khas makanan. Itu karena banyaknya kandungan polifenol dalam daun pisang. Gak heran deh kalau banyak dipakai sebagai pembungkus makanan. Kalau sudah, galopuong diisi gula pasir, lalu disiram dengan santan. Nah, kalau sudah begini, tinggal mengukus saja teman. Oh, kukus ya Bu ya. Saya kukus nih ya. Iya nih Bu. Galopuong ngango juga dikenal takjil bunga durian teman. Banyak yang menganggap bentuknya mirip bunga durian.
Ternyata dengan adonan yang sama juga bisa dibuat bentuk lain loh. Kalau yang ini lebih mudah teman, tinggal membentuk bulat-bulatan, lalu mengisinya dengan gula merah. Klepon itu direbus. Ya, kue tradisional yang satu ini sering disebut klepon di daerah lain. Dari cicipin. Jadi pengen membahas klepon nih. Kue yang satu ini termasuk jajanan tradisional populer di Indonesia. Ada yang membuatnya putih begini, ada juga yang menambahkan sari pandan supaya jadi hijau. Tinggal direbus deh. Ya dimiringkan gini kan. Kalau sudah mengapung, tandanya sudah matang. Nah, biar lebih mantap, tinggal ditambah kelapa parut. Jadi sekarang kita sedang berada di kebun sawitnya Pak Musa ya Pak ya. Mungkin pada ngirain di kebun sawit ngapain ya? Mau ngambil sawit buat dijadiin minyak. Tapi perkiraan kalian salah. Kali ini kita udah sama Bang Ujang nih yang bakalan ngambil sawitnya nanti dengan cara didodos. Mau jadiin kuliner khas dari Kabupaten Kampar. Nah, mau jadi apa? Kita lihat aja nanti ya. Kita dodos dulu sawitnya nih. Tanaman sawit bukan asli Indonesia teman, asalnya dari Afrika. Orang Belanda lah yang membawa sawit ke Indonesia. Pertama kali di Bogor tahun 1848, Untuk baru pembuatan kuliner kemudian kali ini. dibudidayakan secara komersial dan Berapa mulai hektar tersebar untuk tahun 1910. Oh, yang ini nih, udah dapet nih ya. Oh, langsung aja nih. Kelapa sawit termasuk tanaman iklim tropis. Biasanya tumbuh baik di dataran rendah yang panas dan lembab. Tanaman sawit yang produktif biasanya menghasilkan 20-an tandan per pohon per tahunnya. Dalam satu tandan begini, punya sekitar 2.000-an buah sawit, teman. Di Indonesia, tanaman sawit dikembangkan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya. Minyak sawit tidak hanya dimanfaatkan sebagai minyak goreng saja loh teman. Minyak sawit juga dipakai dalam produk makanan lain seperti margarin, biskuit, donat, es krim, Udah dan dapat nih, Bang, ya. masih banyak lagi. Nih cukup kayak nih Bang ya, untuk udah cukup. buat nanti ya. Udah, kita berarti langsung ke sana aja nih ya. Iya. Lokasi tempat pembuatannya. Kalau yang populer, minyak sawit memang biasanya dijadikan minyak goreng. Dari hasil penelitian, minyak sawit asam lemak tak jenuh dan lemak jenuh masing-masing 50%. Dari info yang pernah aku baca nih, satu-satunya minyak nabati di dunia yang punya kandungan seperti itu. Oh iya, kelapa sawit penghasil minyak tertinggi bisa 3 kali lebih banyak dari minyak kelapa loh. Nah, sekitar 5 tahun terakhir, masyarakat Kampar memanfaatkan buah sawit menjadi dodol. Sama seperti bahan dodol lainnya teman, tepung ketan, santan, dan gula merah yang paling utama. Oh iya, buah sawit tidak langsung dicampurkan ke dalam adonan ya. Buahnya digeprek terlebih dahulu. Kemudian baru direbus. Setelah agak dingin, baru nih pisahkan daging buah sawit dengan bijinya. Buah gulai. Kemudian disaring.
Nah, hasil saringan inilah yang akan dicampur dengan bahan lainnya. Kacang tanah sangrai ditumbuk. Ada juga dodol yang tidak memakai kacang sangrai. Sesuai selera saja ya teman. Dodol termasuk salah satu kue tradisional yang tersebar di banyak daerah di Indonesia. Mulai dari dodol Betawi, dodol Garut, sampai lempuk. Biasanya sama saja cara membuatnya, cuma beda bahannya saja tuh. Sebenarnya, dodol bukan makanan yang hanya ditemukan di negara kita saja loh. Kalian juga bisa menemukannya di negara tetangga seperti Singapura, Brunei, Malaysia, sampai Filipina. Belum ada informasi yang pasti sih tentang asal-usul dari dodol. Kebanyakan menyebutkan kalau awalnya dodol itu muncul di Betawi. Biasanya dibuat saat acara hari raya seperti Lebaran. Kalau di masyarakat Betawi, tekstur dodol yang kenyal dan lengket melambangkan keeratan bersama manusia. Kalau makan dodol, diharapkan kekeluargaan dan kebersamaan akan terus terjalin. Itu salah satu alasan kenapa dodol biasanya muncul saat hari raya. Begitu juga di Jawa. Dodol atau masyarakat Jawa menyebutnya jenang. Biasanya makanan ini juga wajib ada dalam acara pernikahan atau acara adat lainnya. Harapannya nih, hubungan pernikahan atau yang lainnya bisa selalu erat dan tidak terpisahkan. Selama ini, aku hanya tahu makan dodol saja, teman. Ternyata selama buat dodol, kita harus terus mengaduk. Tidak boleh berhenti. Soalnya, kalau berhenti mengaduk, bagian dasarnya bisa cepat gosong. Rasa dodol sawit ini itu kayak dodol pada umumnya, cuma yang ngebedainnya itu tekstur dodolnya agak sedikit berminyak, mungkin didapat dari buah sawitnya tadi. Nah, sehingga juga karena ditambahin kacang rasanya lebih gurih, mantap. Kepada Mak Andam, kami persilakan untuk menjemput mempelai pria naik ke pelaminan untuk kita tepung tawokan. Sebagian besar orang Melayu dulunya pedagang, teman. Mereka dianggap sebagai pembawa Islam dan budaya Melayu ke pelosok Nusantara dan Asia Tenggara. Banyak adat tradisi yang penuh filosofi di Melayu. Salah satunya tradisi tepuk tepung tawar. Nah, kalau yang sedang aku ikuti ini tepuk tepung tawar dalam pernikahan. Biasanya dilakukan setelah akad nikah. Pengantin lelaki dan pengantin perempuan belum boleh bersanding berduaan. Jadi, masing-masing akan ditepuk tepung tawar sendiri. Pepatah Melayu mengatakan, kalau buat keje nikah kawin belum melaksanakan tepung tawu, belum sah diadakan. Maksudnya, belum afdol acara nikahnya kalau belum ada tepuk tepung tawar. Sebenarnya, makna tepung tawar adalah pemberian restu untuk kebahagiaan pengantin dan kedua keluarga. Mereka
Mereka juga berharap tidak ada mara bahaya yang datang dalam pernikahan. Makna tepuk-tepung tawar adalah tanda meminta keselamatan bagi yang menepuk tawar dan ditepuk tawar. Biasanya yang menepuk saudara, orang yang dituakan atau dihormati. Yang paling penting penepuk tawar harus ganjil, teman. Oh ya, masing-masing bahan ada maknanya loh, teman. Merenjis atau memercik punggung tangan tidak sekedar membasahi saja, teman. Artinya tidak pernah terputus asa dalam mencari rejeki. Daun-daun yang dipakai untuk merencis atau memercikkan antara lain juang-juang, gandarusa, dan beberapa daun lainnya. Kalau zaman dahulu diikat dengan daun ribu-ribu. Kalau sekarang sudah susah didapatkan. Kemudian diganti dengan benang 7 warna. Beras kuning perlambang rejeki dan marwah. Beras putih atau beras yang sudah dibersihkan maknanya untuk membersihkan hati dan pikiran. Nah, kalau bertih atau yang mirip popcorn itu bahannya dari padi. Padi disangrai sampai merekah. Ini sebagai lambang berkembang biak. Inai melambangkan penyatuan dua keluarga jadi keluarga yang bahagia dan penuh. Air wangi yang dipercikkan ke pengantin, pelaminan, dan sekitarnya maknanya untuk menyebarkan kebahagiaan. Tidak hanya untuk pengantin, tapi juga lingkungan di sekitarnya. Sumatera kaya dengan tradisi dan budaya ya teman. Tidak hanya di Riau saja, di tanah Minangkabau juga sama seperti kami. Banyak adat dan tradisi yang bisa kupelajari. Salah satunya pacu Jawi atau balapan sapi. Awalnya, pacu Jawi hanya dilakukan oleh petani dan masyarakat tanah datar untuk mengisi waktu setelah panen. Dalam 1 tahun bisa diadakan 3 kali lah di sini. Kalau di Madura, balap sapi seperti ini namanya karapan sapi. Tapi ternyata ada bedanya loh. Karapan sapi memakai tanah datar sebagai arenanya. Nah, kalau pacu Jawi, ya di tanah berlumpur begini. Makna pacu Jawi, pemimpin dan rakyatnya bisa berjalan bersama. Makanya pacu Jawi menggunakan 2 ekor sapi. Oh iya, pacu Jawi bukan perlombaan teman. Hanya ajang unjuk gigi para joki atau pemilik sapi. Sapi yang dapat berlari cepat dan lurus membuat nilainya lebih tinggi. Eits, nggak sembarangan orang bisa ikut. Soalnya aksi ini berbahaya kalau tidak bisa mengendalikan sapinya. Karena sapi bisa berlari kencang. Tak jarang jokinya terjatuh. Cara mengendalikan sapi, si joki akan menggigit ekor sapi. Tujuannya semakin kuat ekor sapi digigit, bisa membuat sapi makin kencang larinya.